Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Sri Handayani dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan memaparkan sedikit materi tentang metodologi syarah hadis yang dikemukakan oleh Bapak Muhammad Al-Fatih Suryadilaga. Berikut pemaparannya. Bapak Muhammad Al-Fatih Suryadilaga adalah salah satu dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau mengampu mata kuliah Sadi Hadis. Namun, pada tahun 2021 beliau wafat. Namun, karya-karya beliau masih populer di kalangan internal maupun eksternal. Salah satu contohnya yaitu buku metodologi syarah hadis yang akan saya paparkan berikut ini. Pengertian syarah. Syarah diambil dari bahasa Arab yaitu syaraha, yashrohu syarhan, yang berarti menjelaskan, menafsirkan, dan meneliti. Syarah hadis adalah menjelaskan kesahihan dan kecacatan hadis baik dari segi matan maupun sanadnya dan mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Istilah syarah digunakan untuk hadis, sedangkan tafsir digunakan untuk kajian Al-Quran. Metodologi syarah hadis yang dikemukakan oleh Bapak Muhammad Al-Fatih Suryadilaga dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode tahlili, yang kedua, metode ijmali, dan yang terakhir yaitu metode muqarrin. Yang pertama, metode tahlili. Tahlil berasal dari bahasa Arab halala yahillu tahlil, yang berarti menguraikan atau menganalisis. Metode tahlili adalah menjelaskan hadis secara berurutan dan mengikuti beberapa aspek. Yang pertama ada kata, frasa, kemudian kondisi, asbab al-wurud, dan pendapat menurut para ulama, sahabat, dan tabi'in. Ciri-ciri metode tahlili. Yang pertama, penjelasan maknanya komprehensif. Yang kedua, diuraikan secara berurutan dan mengikuti asbab al-wurud bila memilikinya. Yang ketiga, diuraikan menurut pendapat ulama, tabi'in, dan juga sahabat. Dan yang terakhir, diuraikan menurut pendapat hadis satu dan yang lain atau munasabah yang saling berhubungan. Kelebihan dari metode tahlili yang pertama, memiliki ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup kata, frasa, kemudian asbab al-wurud bila memilikinya, dan juga munasabah. Kemudian memiliki ide gagasan yang sangat luas. Maksudnya yaitu pensyarah diberikan keluasan untuk memberikan ide-ide gagasan mereka karena antara pensyarah satu dengan pensyarah lainnya tidak memiliki ide yang sama. Kekurangan dari metode ini yaitu yang pertama, menjadikan hadis tersebut itu parsial atau terpecah-pecah dan juga melahirkan syarah yang subjektif. Yang kedua yaitu metode ijmali. Metode ijmali adalah menjelaskan hadis Nabi sesuai urutan yang ada dalam kutub as-sittah secara ringkas, namun bahasanya mudah dipahami. Ciri-ciri metode ijmali. Yang pertama yaitu pensyarah menjelaskan makna hadis dari awal sampai akhir secara langsung dan tidak membandingkan dari pendapat ulama sebelumnya dan tanpa ada penentuan judul yang pasti. Kemudian penjelasannya itu sangat ringkas dan sangat mudah dipahami. Kelebihan dari metode ijmali ini sama seperti yang saya jelaskan tadi mengenai ciri-ciri. Yang pertama yaitu penjelasan mudah dipahami dan juga sangat ringkas. Nah, metode ini tuh memang sangat mudah dipahami bagi kaum-kaum yang belum paham akan hadis karena penjelasannya itu kan tidak berbelit-belit. Kemudian juga tidak membandingkan antara pensyarah satu dengan yang lainnya dengan ulama terdahulu. Kelemahan dari metode ijmali yaitu gaya bahasa yang digunakan itu sama dengan hadis. Maksudnya itu hadis dijelaskan tapi maknanya itu sama antara hadis dan juga makna atau syarahnya. Nah, di situ kan juga membingungkan orang-orang untuk membaca ini tuh maksudnya apa, seperti itu. Yang terakhir yaitu metode muqarrin. Metode ini memahami hadis dengan membawa cakupan yang sangat luas sekali. Karena apa? Karena membandingkan hadis satu dengan hadis yang lain, kemudian membandingkan para ulama satu dengan ulama yang lain untuk memahami satu hadis tersebut. Ciri-ciri dari metode muqarrin yang pertama yaitu membandingkan analisis redaksional dan kandungan maknanya. Kemudian perbandingan pendapat ulama sebelumnya baik dari mana maupun munasabahnya.
Kelebihan dari metode Muqarrin ini yang pertama yaitu memberikan pemahaman yang lebih luas. Karena apa? Pensyarah hadis itu memberikan makna hadis tersebut itu sangat luas bagi pembacanya. Kemudian bersikap toleran, yaitu maksudnya adalah pensyarah satu dengan yang lain itu memberikan toleransi untuk memberikan gagasan ide-ide mereka. Nah, kelemahan dari metode ini yaitu tidak dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat atau permasalahan sosial yang sedang dialami oleh masyarakat, karena metode ini itu membandingkan permasalahan sekarang dengan permasalahan ulama terdahulu, jadinya kan tidak sinkron antara dunia sekarang dan dunia terdahulu atau kejadian-kejadian sekarang dengan kejadian terdahulu. Contoh hadis menggunakan metode tahlili yaitu dari kitab Al-Bar bab fardu wudu halaman 218 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yad'auna yaumal qiyamah hurran muhajjalina min atharil wudu wa man istata'a muhadditsi hurratan may yaf'al. Penjelasan dari hadis tersebut yaitu kita sebagai umat Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti akan bercahaya ketika wajah kita akan bercahaya ketika kita dapat menjaga wudhu kita. Nah, ketika cara untuk menjaga wudhu yaitu ketika kita mendapatkan hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, kita wudhu lagi dan begitu seterusnya. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai metodologi syarah hadis yang dicetuskan oleh Bapak Muhammad Al-Hadis Suriabulaga. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman untuk memberikan komentar apabila dari penjelasan saya kurang jelas atau ada kesalahan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.